Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Legi ya, dimanapun Anda berada. Ada sebuah komentar dari saudara kita ya, bahwasannya saya ini gagal gitu. Umur 40 saya ini gagal. Yus gagal ya wis. Ya. Yang paling penting itu adalah apa yang bisa kamu dapatkan dari kegagalan itu. Ya. Apa yang bisa kamu dapatkan dari kegagalan itu sehingga kamu bisa bangkit. Sehingga kamu bisa sukses itu. Jadi mindsetnya kita rubah, pola pikirnya kita rubah. Apa yang bisa saya dapatkan dari kegagalan itu? Apa yang harus saya lakukan ketika saya mengalami kegagalan? Jadi kita harus punya mindset seperti itu. Kita harus punya mindset, kita harus punya tindakan. Ya, mindset yang positif, tindakan yang positif. Bagaimana supaya teman-teman Sabtu Legi itu bisa mendapatkan manfaat dari kegagalan itu? Jangan hanya berpikir kegagalan itu menyakitkan. Saya gagal ekonomi, saya gagal masalah pasangan, saya gagal masalah semacam-macam. Ya, tapi jangan sampai gagal masalah spiritualmu. Ya. Padahal spiritual itu yang paling mudah gitu ya. Ya, spiritual itu yang paling mudah. Anda ibadah. Tapi kadang karena kita ini ukurannya kegagalan itu adalah materi, maka spiritualnya terabaikan. Padahal spiritual ini adalah pondasi. Ya, pondasi yang akan menguatkan ketika kamu gagal. Pondasi yang akan menguatkan, memberikan rasa syukur ketika kamu berhasil. Ya. Jadi saya ingatkan lagi ya teman-teman Sabtu Legi ya, ketika kita gagal, itu bukan akhir segalanya. Ya, malah justru banyak kegagalan itu adalah awal kelahiran baru. Anda gagal, terus Anda sadar, Anda tidak gagal. Ya, gagal secara materi, tapi dengan cara itu kamu lebih mengenal Tuhan. Nah, itu nilainya luar biasa. Ya, kadang kita tidak berpikir seperti itu. Ukuran kita itu keberhasilan. Waduh, saya gagal. Teman saya sudah beli mobil, saya belum punya mobil. Wah, saya gagal. Teman saya sudah punya motor, saya belum punya motor. Wah, saya gagal. Ya, teman saya sudah punya sawah, punya sapi dan sebagainya. Saya belum memiliki apa-apa, saya gagal. Ya, jangan seperti itu. Ya, mindsetnya harus kita rubah. Ketika kamu gagal, jadikan itu sebagai alat motivasi. Saya harus berhasil. Jadi tidak ada ceritanya kamu itu mengeluh, tidak ada ceritanya kamu sambat. Ya, karena setiap proses yang kamu hadapi itu selalu ada hikmah. Setiap proses yang kamu hadapi itu selalu ada hikmah, selalu ada manfaatnya, dan manfaat inilah yang harus kamu dapatkan. Ya. Jadi kegagalan itu bukan akhir segalanya, tapi kegagalan itu adalah awal kesuksesan Anda. Banyak orang itu dengan kegagalannya dia itu bisa meraih apa yang menjadi impian dan cita-citanya. Loh ya teman-teman, ini tidak hanya sekedar teori saja ya, tapi pernah juga saya alami gitu. Ketika saya gagal, ketika saya dihancurkan dan sebagainya, saya bernazar, saya bersumpah saya akan ambil S2. Waktu itu 2009. Ya. Stresnya 2 tahun. Ya. Linglung ya, tidak punya tujuan. Ya, itu. Karena banyak mengeluh, banyak emosi, banyak dendam dan sebagainya. Ya, stresnya 2 tahun. Ya 2 tahun. Terus muncul kesadaran diri. Kalau saya seperti ini terus, maka kegagalan ini akan semakin membesar. Saya harus berubah. Akhirnya saya daftar kuliah S2. Ya. Nah, daftar kuliah S2 ini saya pun juga tidak punya tujuan gitu loh ya. Setelah S2 kerja apa gitu enggak ya. Biasanya S2 ini untuk kenaikan tingkat ya. Saya bukan PNS kok.
atau saya bukan untuk dosen jadi dosen, enggak. Ya. Tapi saya hanya berpikir bagaimana supaya ketika saya terpuruk itu tidak tambah terpuruk. Satu itu. Kedua, energi emosional. Ketika kita terpuruk itu kan besar. Itu saya alihkan kepada energi positif dengan belajar. Alhamdulillah ya, 2 tahun lulus ya, 2011. Nah, selang 7 tahun ya, 6 tahun ya, mengalami hal yang serupa, gagal lagi. Ya, gagal lagi. Udah gagal ya. 2015 ya. Ini cita-cita yang kedua. Itu tercapai juga ya. Saya ikut profesi advokat ya di UNER, Universitas Airlangga Surabaya. Itu juga berhasil. Ya, artinya apa? Kegagalan ini akan memicu semangat kita. Ya. Jadi jangan sedih, jangan stres, jangan depresi. Jangan. Nah, ya, 2017 gagal lagi. Ya. Akhirnya saya lampiaskan dengan banyak berdoa, banyak zikir, banyak puasa, banyak memperbaiki kualitas diri, belajar. 2017 lambat laun 2001 ya, mulai bangkit. Ya, yang awalnya dompet itu tidak ada isinya sudah ada isinya sampai sekarang. Ya, jadi sebuah kegagalan itu bukan akhir segalanya. Kadang dengan kegagalan itu potensi yang terpendam yang ada di dalam diri kita itu keluar semua. Dan ini sudah saya rasakan berkali-kali. Tapi kalau kita sambat, yaitu tadi, pernah saya mengalami kondisi sambat itu. Akhirnya terombang-ambing tidak jelas selama 2 tahun. Coba bayangkan 2 tahun. Ya. Kalau ini bisa kita maksimalkan, ya saya sudah lulus S2. Sudah lulus S2 mungkin tahun 2001 ya, 2007 sudah lulus saya. Nyatanya 2011 saya baru lulus. Masuk 2009, lulus 2011. Harusnya 2005 itu ya 2005 langsung S2. Tapi ya kalau tidak ada kejadian semacam itu ya keterpurukan, rasa sakit itu tidak mungkin saya kuliah S2. Ngapain buang-buang uang? Nah itulah teman-teman ya, kadang dibalik sebuah masalah ya, ketika kita sikapi dengan bijak itu akan mempercepat gitu, apa yang menjadi impian kita yang itu selama ini tidak mungkin gitu ya. Nah, demikian, semoga termotivasi. Silakan teman-teman Sabtu Legi ya, kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.